Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 4 yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan materi diskusi kami tentang etika dan persaingan bisnis. Saya Intan Eka Putri sebagai moderator dan materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nyala. Oke, terima kasih Intan. Yang pertama adalah etika bisnis. Etika bisnis ada standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan sebuah dalam pengambilan keputusan dan mengaplikasikan keputusan yang etik. Paradigma etika dan bisnis adalah dunia berbeda yang sudah saatnya dirubah menjadi paradigma etika terkait dengan bisnis atau misenergikan antara etika dan dengan laba. Lalu ada prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama adalah prinsip otonomi, kedua prinsip kejujuran, ketiga prinsip tidak berniat jahat, keempat prinsip keadilan, lima prinsip ke- Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Rehabi. Um, saya Rahel Gibran akan mempresentasikan materi tentang langkah-langkah dalam menciptakan etika bisnis. Pertama, pengendalian diri. Artinya pelaku-pelaku bisnis mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Kedua, pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya untuk bentuk uang, dengan jalan memberikan sumbangan melainkan lebih kompleks lagi. Tiga, mempertahankan jati diri. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Keempat, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Yang kelima, penerapan konsep. Pembangunan berkelanjutan dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dalam keadaan di masa datang. Yang keenam, mampu menyatakan yang benar itu benar, kalau bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit. Ketujuh, menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan pengusaha. Kedelapan, konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama. Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksanakan apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dalam etika tersebut. Kesembilan, memelihara kesepakatan. Memelihara kesepakatan atau kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Yang ke-10, menuangkan ke dalam hukum positif. Sekian materi tentang langkah-langkah dalam menciptakan etika bisnis. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nadia. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang persaingan. Persaingan dalam entrepreneur adalah kompetisi atau persaingan antara berbagai perusahaan atau individu yang mencoba untuk memasarkan produk atau layanan mereka kepada pelanggan yang sama atau serupa. Berikutnya adalah dampak dan implikasi persaingan. Yang pertama adalah dorongan inovasi. Persaingan mendorong perusahaan untuk menjadi lebih inovatif. Yang kedua, pilihan konsumen yang lebih baik. Persaingan memberikan banyak pilihan kepada konsumen. Yang ketiga, harga yang bersaing. Persaingan dapat menyebabkan harga yang lebih bersaing. Keempat, tekanan keuangan. Persaingan yang kuat dapat menciptakan tekanan keuangan pada perusahaan. Yang kelima, kemungkinan kegagalan. Persaingan yang kuat juga dapat meningkatkan risiko kegagalan bisnis. Selanjutnya, strategi persaingan. Penting bagi pengusaha untuk mengembangkan strategi persaingan yang efektif. Dan yang terakhir adalah hukum anti-monopoli. Beberapa negara memiliki undang-undang yang mengatur persaingan bisnis untuk mencegah monopoli atau praktik bisnis yang tidak adil. Itulah tadi tentang persaingan bisnis. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nadifa.
Legalitas hukum. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Manfaat legalitas perusahaan. 1. Sebagai sarana perlindungan hukum. 2. Sarana promosi. 3. Bukti kepatuhan terhadap hukum. 4. Mempermudah mendapatkan suatu proyek dan mempermudah pengembangan usaha. Kesimpulan akan dibacakan oleh Intan. Kesimpulan, dalam menjalankan bisnis, tentu ada etika bisnis yang menjadi pedoman untuk mengambil keputusan dan pengoperasian yang etik. Ada prinsip-prinsip yang menjadi pedoman seperti kejujuran, otonomi, keadilan, dan lain-lain. Etika bisnis mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Persaingan adalah kompetisi dalam bisnis. Ada banyak dampak negatif maupun positif ketika terjadi persaingan dalam berbisnis. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf ketika ada kesalahan. Mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.